Hayo, nonton apa? Ini Kak, lagi belajar mengenal organ reproduksi pria. Wah, jadi malu aku. Apa ini merupakan hal tabu ya Kak? Loh, enggak dong. Bagus malahan. Justru dengan semakin tahu, kita akan semakin mencintai organ reproduksi kita. Dan tahu cara menjaganya agar tetap sehat. Ayo, kita belajar bareng. Yuk Kak. Nah, kita bahas organ reproduksi pria ya. Mulai bagian luar, yaitu penis. Kita tahu, penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut dengan ereksi dan dapat mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut ejakulasi. Walaupun dari luar terlihat simpel, namun pada bagian dalam organ ini terdiri dari banyak bagian dan mempunyai fungsi penting. Penis dibungkus oleh kulit luar yang disebut foreskin atau prepucium. Pada saat akan memasuki masa remaja, kulit pembungkus bagian kepala penis ini akan dibuang yang disebut proses sirkumsisi atau disunat. Hayo, adik sudah disunat belum? Tujuan sunat adalah mencegah penumpukan kotoran di daerah kepala penis. Dalam penis terdapat satu saluran uretra. Nah, saluran ini untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Tetapi, pengeluaran urin dan sperma ini tidak akan terjadi bersamaan karena sudah diatur sedemikian rupa oleh tubuh kita. Keren kan? Oh iya, tidak lupa juga ada skrotum dan testis. Apa itu ya? Nah, skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan testis berada di dalam skrotum terdiri dari dua buah berbentuk bulat. Lalu, apa fungsi dari testis ini? Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual yaitu testosteron. Produksi sperma dimulai saat masa pubertas, biasanya di kisaran usia 11 hingga 15 tahun. Hormon seksual ini berfungsi untuk memberikan ciri-ciri sekunder pada laki-laki. Misalnya, tubuhnya lebih kekar, dada bidang, tumbuh rambut berupa kumis atau jenggot, dan tumbuh jakun. Jadi, apakah sperma dari testis ini selalu dalam keadaan matang? Jawabannya, belum. Ada organ yang bernama epididymis. Jumlahnya ada 2, merupakan tempat untuk pematangan sperma. Selain itu, berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Selanjutnya, adalah 2 buah vas differentia. Fungsi organ ini adalah tempat transport atau jalan sperma, yang nanti juga melewati ejaculatory ductus untuk mengantarkan sperma ke penis, dan kemudian dikeluarkan atau biasa kita sebut dengan ejakulasi. Yang terakhir nih, ada 3 kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki loh. Ada 2 buah seminal vesicles yang fungsinya untuk menghasilkan energi bagi sperma agar pergerakannya baik, dan 1 buah kelenjar prostat yang fungsinya menghasilkan cairan dan membantu sperma tetap bertahan pada pH asam pada cairan vagina. Serta 2 buah bulbus uretral atau Cowper glands yang fungsinya menghasilkan cairan yang berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Struktur organ reproduksi wanita terbagi menjadi 2, organ eksternal dan organ internal. Oke, mari kita bahas satu persatu. Organ reproduksi eksternal. Yang akan kita bahas yang pertama mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Mons pubis atau mons veneris adalah jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan dapat ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Mons ini berperan dalam fungsi seksualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Selanjutnya ada labia mayor.
Labia mayor adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor, berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya sekitar 7-8 cm dengan lebar 2-3 cm dan tebal 1-1,5 cm dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayor melindungi labia minor, meatus urinarius, dan introitus vagina atau lubang vagina. Memiliki pigmen yang lebih gelap daripada jaringan di sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar, dan semakin menipis ke arah luar perineum. Bagian ini mengandung suplai kelenjar sebasea dan banyak kelenjar keringat, serta banyak mengandung pembuluh darah. Selanjutnya ada labia minor. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forehead. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah kemerahan dan memungkinkan labia minor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulum. Berikutnya, klitoris. Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinders dengan ukuran kurang lebih 6 x 6 mm dengan erektil yang terletak di bawah arkus pubis. Ujung badan klitoris dinamakan gland dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang, gland dan badan klitoris akan membesar. Klitoris ditutupi oleh lapisan kulit atau epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Menurut seksolog Jess O'Reilly yang juga membaca acara Sex with Dr. Jess podcast, klitoris lebih dari sekedar sebuah titik yang berada di dalam vulva. Klitoris sesungguhnya memiliki dua kaki, dua pentol, kulup, kelenjar, saraf, pembuluh darah, dan poros. Berikutnya, vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong terletak antara labia minor, klitoris, dan forehead. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra, vestibuluminus atau skene, vagina, dan kelenjar paravagina. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, dan friksi seperti celana jeans yang ketat. Selanjutnya ada himen. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian bersifat elastik tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang masih perawan, himen dapat menjadi penghalang ketika pemeriksaan dalam, insersi tampon, menstruasi, atau saat koitus. Himen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang himen menutupi seluruh orivisum yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat, pemakaian tampon, atau melahirkan pervaginam dapat terlihat sisa robekan himen. Berikutnya, perineum. Perineum terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal dengan menjaga tekanan intraabdomen dan fungsi seksual yang sehat setelah persalinan. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Perineum membentuk dasar badan perineum. Oke, selanjutnya organ reproduksi internal. Yang akan kita bahas ada vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksternal dengan genitalia internal. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang sekitar 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim yang disebut porsio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar, akan tetapi mengadakan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan fornix lateralis dextra. Selanjutnya kita bahas uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng.
terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Panjang uterus 7-7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiofleksi, membentuk sudut dengan vagina. Korpus uteri di arah depan membentuk sudut 120-130 derajat dengan serviks uteri. Uterus terdiri dari fundus uteri ditutupi oleh peritoneum berhubungan dengan fasies vesikalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas bermuara tuba uterin yang menembus dinding uterus. 2. Ada korpus uteri. Di dalamnya terdapat rongga yang membuka keluar melalui saluran kanalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. Ketiga, ada cervix uteri, merupakan bagian uterus yang menyempit berbentuk kerucut dengan apeks yang menjulur ke bawah dan ke belakang dan sedikit lebar di pertengahan. Cervix di bagian atas terdiri dari dua bagian, ada portio supravaginalis dan portio vaginalis. Uteri interna terdiri dari endometrium, terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak mengandung pembuluh darah. Bagian korpus uterioendometrium licin dan bagian serviks berkelok-kelok. Kelenjarnya bermuara pada kanalis cervicalis. Pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium. Kedua, ada myometrium, lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa sehingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan dan dapat mengecil kembali setelah plasenta keluar. Ketiga, perimetrium atau lapisan luar, dilapisi oleh peritoneum visceralis. Ditemukan pada dinding korpus uteri serosa atau peritoneum uterus. Berikutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri dari pars interstialis, bagian tuba yang terdapat di dalam uterus, pars ismica, bagian sempit pada sudut antara uterus dan tuba, pars ampularis, bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium, dan infundibulum, bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fibrae, melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Selanjutnya ada ovarium, kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari propium, terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Bagian ovarium yang berada di dalam kavum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik, disebut epitelium germinativum. Selanjutnya kita bahas hormon-hormon pada wanita. Ada hormon estrogen, progesteron, testosteron, FSH, LH, dan oksitoksin. Hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Estrogen meningkatkan pertumbuhan kelenjar mamae, merupakan hormon feminisme wanita, terutama disebabkan oleh hormon androgen. Kerja estrogen pada uterus, vagina, dan beberapa jaringan lainnya menyangkut interaksi dan reseptor protein dalam sitoplasma sel. Estrogen berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati. Estrogen mempermudah pertumbuhan folikel ovarium dan meningkatkan tuba uteril, jumlah otot uterus, dan kadar protein kontraktil uterus. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita usia lanjut. Kedua, hormon progesteron. Hormon progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks dan vagina. Progesteron menurunkan kepekaan otot endometrium, sensitivitas myometrium terhadap oksitoksin, dan aktivitas listrik spontan myometrium sambil meningkatkan potensial membran, serta meningkatkan suhu basal pada saat ovulasi.
Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon ini akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Selanjutnya ada hormon testosteron. Kadar testosteron pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria, namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita, yang berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan, meningkatkan fungsi kognitif otak, mengatur suasana hati, dan menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya, hormon luteinizing atau LH. Hormon ini berperan dalam masa pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kadar hormon ini pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar hormon luteinizing yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Selanjutnya, hormon follicle stimulating atau FSH. Hormon ini diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi, membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi, adanya gangguan pada kelenjar hipofisis, atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon FSH yang tinggi dapat menandakan wanita memasuki masa menopause atau adanya tumor di kelenjar hipofisis. Berikutnya, hormon oksitoksin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis, umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitoksin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Macam-macam penyakit infeksi pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama, cervicitis. Cervicitis adalah peradangan selaput lendir kanalis cervix atau leher rahim. Penyebab dari penyakit cervicitis yang pertama disebabkan oleh kuman dan sebagian besar infeksi karena kuman ditularkan melalui hubungan seksual. Yang kedua, reaksi alergi terhadap bahan kimia yang ada dalam gel spermisida, yaitu zat yang dapat menonaktifkan sperma. Yang ketiga, ketidakseimbangan hormon, yaitu kadar estrogen yang relatif rendah atau progesteron yang terlalu tinggi yang dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk mempertahankan jaringan. Yang selanjutnya ada hasil anamnesa. Hasil anamnesa yang ditemukan pada pasien cervicitis antara lain: yang pertama, munculnya cairan vagina dalam jumlah banyak yang biasanya berwarna kehijauan, kecoklatan, atau kekuningan dan kadang berbau tidak sedap. Yang kedua, frekuensi buang air kecil yang semakin sering, rasa nyeri saat berhubungan seksual, pendarahan dari vagina setelah berhubungan seksual, dan rasa nyeri pada bagian panggul atau perut. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien cervicitis: yang pertama, pemeriksaan panggul dengan menggunakan spekulum untuk memeriksa bagian atas vagina serta cervix. Yang kedua, pengambilan sampel, yaitu sampel cairan dari cervix dan vagina untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium, yang biasanya dilakukan dengan cara pap smear dan kolposkopi yang disertai biopsi cervix. Kemudian ada penata laksanaan. Yang pertama, ada pemberian antibiotik, antiviral, obat-obatan anti jamur. Yang kedua, ada terapi hormonal, mungkin akan dilakukan bagi penderita yang sudah memasuki masa menopause dan terbukti infeksinya bukan berasal dari bakteri atau jamur. Dengan terapi hormonal diharapkan sistem kekebalan alami dinding serviks kembali optimal. Yang kedua adalah endometritis. Endometritis adalah peradangan yang terjadi pada endometrium rahim atau lapisan paling dalam uterus. Untuk penyebabnya, endometritis umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri yang masuk ke dalam rahim. Organisme penyebab biasanya mencapai vagina pada saat melakukan hubungan seksual, melahirkan, sudah melahirkan, atau melalui sirkulasi darah. Untuk yang kedua, hasil anamnesa. Hasil anamnesa yang pada pasien endometritis adalah: yang pertama, demam, sakit perut bagian bawah, rajia berbau busuk, pendarahan abnormal vagina, dan disperunia dan dysuria. Untuk yang ketiga, pemeriksaan penunjang.
Untuk pemeriksaan penunjang antara lain ada vaginal dan biopsi. Pemeriksaan vaginal dilakukan dengan menggunakan vaginoskop dengan melihat adanya lendir vagina dan adanya kemerahan di daerah vagina dan serviks. Yang terakhir ada penata laksanaan. Penata laksanaan yang dilakukan pada pasien endometritis adalah dengan pemberian antibiotik dan pemberian hormon estrogen. Yang selanjutnya ada vaginitis. Vaginitis adalah peradangan pada area vagina yang ditandai dengan rasa gatal dan keputihan. Penyebabnya yaitu infeksi jamur bakteri, infeksi menular secara seksual, iritasi atau alergi, dan atrofi vagina. Hasil anamnesa munculnya keputihan, perubahan warna dan jumlah keputihan yang dialami, bau yang ditimbulkan, iritasi gatal-gatal pada vagina, rasa sakit berhubungan seks, flek atau pendarahan ringan. Pemeriksaan penunjangnya yaitu dengan laborat dan sampel cairan vagina. Penata laksanaan pemberian antibiotik, pemberian anti jamur, terapi pengganti hormon. Macam-macam penyakit non-infeksi pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada endometriosis. Endometriosis adalah penyakit pada jaringan dalam dinding rahim atau endometrium tumbuh di luar rongga rahim. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tapi diduga terkait dengan gangguan aliran darah menstruasi, perubahan sel-sel jaringan lain menjadi sel endometrium, serta perpindahan sel endometrium melalui aliran getah bening. Hasil anamnesa nyeri luar biasa pada saat nyeri menstruasi, nyeri pada saat buang air kecil, buang air besar, dan saat berhubungan seks. Pemeriksaan penunjangnya dengan cara USG transvaginal untuk menilai adanya endometriosis dengan infiltrasi dalam rektum atau septum rektovaginal. Pemeriksaan laparoskopi dan sampel jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim agar dapat diteliti di laboratorium. Penata laksanaan pemberian obatan anti nyeri, operasi pengangkatan jaringan endometriosis. Siapa sih orang yang tidak pernah sakit? Pasti semua orang pernah merasakan sakit ya. Penyakit bisa datang karena berbagai faktor, misalnya kebersihan, nutrisi, pola makan, bahkan bisa juga muncul akibat pergaulan bebas yang tidak terkendali. Nah, di video ini akan dipaparkan beberapa nama penyakit khususnya yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Penyakit pertama adalah sifilis. Penyakit ini dikenal dengan istilah Raja Singa. Sifilis termasuk ke dalam penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala penyakit ini diawali dengan munculnya luka atau bisul kecil tanpa rasa sakit pada alat kelamin, dubur, atau mulut. Tapi lama-kelamaan, luka tersebut menjadi sangat sakit disertai dengan demam, sakit kepala, nyeri sendi, bahkan dapat menyebabkan kerusakan otak, jantung, kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan juga kematian. Penyakit kedua adalah gonore. Mirip seperti sifilis, penyakit gonore disebabkan oleh bakteri juga. Nama bakterinya adalah Neisseria gonorrhoeae. Penyakit gonore pun termasuk ke dalam penyakit menular seksual akibat berganti-ganti pasangan sebelum menikah. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari alat kelamin dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Cairan yang keluar berupa nanah, makanya penyakit ini sering disebut kencing nanah. Jika tidak diobati, bahaya penyakit gonore dapat menyebabkan kemandulan hingga kerusakan organ tubuh. Lanjut, penyakit ketiga adalah AIDS, kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV atau kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini tidak menyerang alat kelamin, tetapi menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Akibatnya, tubuh menjadi rentan terkena berbagai macam penyakit. Penyakit AIDS juga termasuk penyakit menular seksual. Penularannya tidak hanya karena hubungan seks bebas saja, tapi bisa juga diakibatkan penggunaan jarum suntik dan jarum tato yang sudah terinfeksi virus HIV. Atau bisa juga ditularkan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada janinnya. Bisa juga sih dari transfusi darah. Karena virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tidak ada ciri spesifik seseorang yang mengalami penyakit AIDS. Hanya saja menjadi rentan sakit. Jadi, perlu pemeriksaan khusus di laboratorium. Sampai saat ini masih belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit AIDS. Hanya ada untuk memperlambat perkembangan virusnya saja. Berikutnya adalah keputihan.
Kalau penyakit ini bisa terjadi akibat kurangnya faktor kebersihan menjaga organ reproduksi. Gejalanya mirip seperti chlamydia, ditandai keluarnya cairan putih keabu-abuan pada vagina. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Tindakan pencegahan dari infeksi penyakit-penyakit tersebut bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, hindari hubungan seks di luar nikah, apalagi sampai bergonta-ganti pasangan. Selain dilarang oleh agama, juga dapat menyebabkan penularan berbagai macam penyakit loh. Yang kedua, jaga kebersihan organ reproduksinya. Jangan sampai kotor, basah, ataupun lembab, yang menyebabkan mudahnya jamur atau bakteri menginfeksi. Dan yang ketiga, tidak menggunakan jarum suntik atau jarum tato yang tidak steril. Dikhawatirkan ada virus atau bakteri yang masih menempel.